Ya, semangat pagi. 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 Nah, teman-teman pasti sudah tahu dari clue dari kemarin kita sudah sebar flyers, sebar linknya juga. Ya, teman-teman tahu bahwa rektor ini adalah rektor termuda di Indonesia. Buat teman-teman semua, selamat mendengarkan, selamat menyerap ilmu dari Bu Rektor. Sekali lagi Bu Risa, terima kasih atas kesediaannya. Sukses selalu buat Bu Risa dan kampusnya. Terima kasih dan semangat pagi. Nah, nanti dengan Ibu Risa, kita nanti akan dimoderatori oleh Mas Saiful Islam. Halo Bang Nala, semangat pagi. Pertama kali Rabu Sinau mengundang dari kalangan akademisi dan gak tanggung-tanggung. Yang kita undang adalah beliau yang memecahkan rekor muri sebagai rektor termuda di Indonesia. Bayangkan, masih berusia 27 tahun. Beliau ini masih muda, tapi prestasinya luar biasa. Sempat mengenyam pendidikan di University of California, habis itu dilanjutkan lagi di Harvard University. Dua universitas paling prestisius di dunia, beliau pernah mengenyamnya. The one and only, beliau adalah Ibu Risa Santoso. Applause dulu buat Bu Risa. Oke, jadi saya hari ini thank you banget udah diundang sama Telkomsel buat sharing di Rabu Sinau. Ini saya Risa, saya rektor dari Institut Asia, dan saya sebenarnya menjabat itu sekitar 1 tahun sekarang. Jadi saya kemarin dilantik baru November tahun lalu. S1-nya saya ngambil ekonomi waktu itu, jadi saya di UC Berkeley ngambil ekonomi. Dan setelah itu saya ngambil Harvard Graduate School of Education, ngambil Learning and Teaching programnya, jadi cara mengajar dan belajar. Nah, dan setelah saya selesai kuliah, saya dapat kesempatan untuk bekerja di kantor staf presiden, dan ini saya di Jakarta waktu itu selama 1,5 tahunan. Dan waktu itu saya membantu di bidang ilmu-ilmu strategis, jadi saya menjadi tenaga ahli muda di kantor staf kepresidenan. Jadi saya join di Asia itu 2017-an, itu waktu itu paruh waktu di Institut Asia, dan bantu menjadi trainer juga, membantu di bidang S2-nya. Jadi waktu itu barusan Asia membuat program S2, dan ini saya diminta untuk membantu gimana sih caranya biar S2 Asia itu lebih dekat dengan industri, lebih banyak yang dipakai, pembelajarannya itu lebih gak bisa dipakai. Dan ini akhirnya saya dilantik November 2019 lalu, jadi berarti belum sampai 1 tahun ini ya. Dan ini mungkin saya mau sharing sedikit mengenai dampak COVID ya di kehidupan sehari-hari kita, karena ini memang ya mau nggak mau ini kita part of it gitu. Salah satu sumbernya saya juga ngambil dari risetnya Pak Yuswo Hadi. Dan ini 6 yang kira-kira tuh benar-benar berdampak sama keseharian kita. Yang menurut saya tuh satu dampaknya itu kita tuh semakin banyak distraction. Jadi sekarang ini semakin banyak hal-hal yang membuat kita itu nggak fokus gitu. Apalagi dengan penggabungan teman-teman yang mungkin sekarang ada WFH dan BFO ya. Jadi ada yang shift-shiftan gitu ya. Ada yang sekarang full WFH, teman-teman saya juga ada yang masih WFH. Tapi sekarang penggabungan antara rumah dan tempat kerja ini akhirnya jadi membuat kita lebih sering multitasking, di mana kadang-kadang itu bisa berjalan secara efektif, tapi kadang-kadang pula itu juga menjadi suatu tantangan yang berat gitu, terutama kalau ada keluarga, anak, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada time management juga. Jadi time management menjadi penting banget karena kita itu sekarang melakukan hal-hal itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya sebelumnya kita bisa sama-sama satu tim, bareng-bareng bekerja sama di suatu project, atau mungkin ada yang ada supervisornya. Sekarang mau nggak mau itu ada di tangan kita semua. Dan time management menjadi salah satu hal yang sangat penting buat kita. Lalu yang ketiga ini sekarang mau nggak mau teman-teman di tim saya ngerasa sadar kalau ini saya sama mahasiswa saya ya, ini kerasa banget itu kalau sekarang itu kita itu attention span-nya jadi pendek banget. Jadi karena semuanya ini banyak yang dilakukan secara online, akhirnya semua itu harus pendek-pendek gitu. Semakin lama kita berbicara, semakin lama kita sharing, itu semakin nanti orangnya tuh nggak fokus dan nggak merhatiin kita. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi. Lalu yang keempat ini kita ada virtual activities uptrend ya. Jadi ada sebuah
kegiatan visual yang semakin lama tuh semakin tinggi, terutama juga di digital, sisi digital. Sekarang mau nggak mau kita sosial media pun akhirnya harus aktif. Marketing yang sebelumnya bisa face to face akhirnya juga harus pakai digital, dan itu mau nggak mau membawa ke nomor 5 ini, harus ada search of learning new skills gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang harus dipelajari dengan waktu yang sangat pendek. Dan yang keenam tentunya ada unpredictability. Unpredictability itu adalah ketidakpastian, di mana semua hal itu sekarang banyak yang nggak menentu. Jadi kalau misalnya saya tahu sih beberapa teman saya yang kehilangan pekerjaannya, yang harus berganti pekerjaan total, belajar dari sesuatu yang super baru, itu pun ada. Dan mau nggak mau, unpredictability jadi salah satu bagian dari kita. Tapi mungkin yang saya ingin share itu juga ada sebuah silver lining. Silver lining itu sebuah hal positif yang datang dari sebuah hal yang buruk gitu. Dan di sini tuh ada sebuah akselerasi teknologi, di mana kita itu sekarang mau nggak mau itu sudah harus fasih teknologi, nggak mau pun ya terpaksa gitu. Malah ini ada sebuah riset yang mengatakan kalau misalnya di Indonesia itu karena adanya COVID, karena adanya pandemi, kita itu akselerasinya, percepatannya untuk orang-orang itu fasih dalam digital, dalam kegiatan sehari-hari dan bisnis, itu katanya jadi 4 tahun lebih cepat gitu. Nah, ini mungkin salah satu hal yang harus kita ingat gitu, bahwa di setiap keburukan, setiap mungkin ini ya keadaan yang nggak ngenain ya, itu pasti ada opportunity di balik hal itu. Ini saya mungkin dalam pengalaman saya sendiri, gimana saya memaksimalkan kesempatan, itu mungkin saya mencoba untuk membreakdown-nya ke beberapa step. Dan yang pertama itu adalah ini, untuk mendapatkan sebuah opportunity, seizing opportunity, ya, mengambil opportunity, kita tuh harus mau untuk take action. Untuk kita itu membuat rencana, tetapi selalu terbuka untuk opportunity baru. Dan yang paling penting itu adalah untuk melakukan sebuah action yang konkret saat kita itu dihadapkan dengan kesempatan. Lalu yang kedua ini bereksplorasi gitu, untuk mengetahui interest atau ketertarikannya teman-teman. Ini saya percaya teman-teman banyak yang masih muda. Ini jadi gimana caranya teman-teman ini tahu interestnya teman-teman, dan misalnya memiliki sebuah ketertarikan itu untuk mencoba dan eksplorasi secara konkret gitu, untuk mencoba hal baru dan didalami untuk menciptakan satu skill baru atau opportunity baru. Lalu ini untuk yang nomor 3 ini saya rasa teman-teman kerasa banget mungkin sekarang ya, ini untuk memperkaya network ini. Pentingnya kita itu untuk membuat sebuah hubungan baru dan menjaga hubungan tersebut. Dan ini menurut saya ini waktu yang tepat untuk menjadi kreatif gitu. Nah, apalagi dengan pandemi seperti ini ya, semua orang itu mau nggak mau modul utamanya itu adalah HP dan komputer. Jadi untuk membuat sebuah network itu lebih mudah daripada sebelumnya. Lalu yang keempat ini adalah untuk bereksperimentasi. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Ini saya sekarang ini lagi ngajar kelas pengembangan karir sama teman-teman di mahasiswa gitu ya, di Institut Asia, dan saya selalu bilang kita tuh nggak boleh takut untuk nyoba hal yang baru, meskipun itu tuh mungkin agak menakutkan gitu. Dan seringkali opportunity itu doesn't come twice gitu ya. Kalau ada opportunity ya itu doang, kamu nggak ngerjain ya opportunity-nya nanti akan hilang. Mempersiapkan secukupnya itu memang penting, jadi kita tetap mempersiapkan, tetapi yang paling penting itu kita melakukan sebuah action gitu, jadi melakukan sebuah tindakan itu. Dan yang pastinya itu nggak langsung sempurna, tapi pasti butuh sebuah proses gitu untuk kita itu menjadi bagus atau menjadi ahli dalam sebuah hal. Tapi yang paling penting yaitu step pertamanya itu, the first step katanya the hardest. Ini benar-benar first stepnya paling susah. Ini yang kelima dan mungkin yang paling penting itu adalah untuk mempunyai sebuah growth mindset. Jadi kita tuh percaya kalau kita tuh menjadi diri yang lebih baik apabila kita tuh mau belajar dan memperbaiki diri. Nggak ada yang namanya mentok, selalu mau untuk belajar. Dan ini ada yang menarik, itu untuk strive to improve every day. Kalau misalnya kita tuh mau berkompetisi, itu jangan kita tuh berkompetisi dengan orang lain, dengan coworker kita. Tetapi kita tuh harus punya sebuah mindset kalau kita itu berkompetisi dengan diri sendiri. Untuk setiap hari itu mau menang dari diri sendiri yang kemarin. Gimana sih biar hari ini aku lebih baik daripada aku yang kemarin. Punya mindset kalau misalnya apapun yang terjadi, aku tuh mau lebih baik. Gitu. Nah, ini ada yang menarik. Ini dari sebuah
TED Talk yang saya lihat, judulnya How to Make Stress Your Friend. Jadi risetnya ini ngomong gini, kalau misalnya kita tuh bisa mengubah persepsi bahwa stres itu adalah motivasi, bukannya efek yang buruk, ya. Bukan sebuah hal yang membuat kita tuh jadi mentok, jadi stres gitu ya. Maka efek buruk dari stres yang biasanya dampaknya kepada kesehatan kita itu bakal hilang. Dan itu yang menurut saya menarik banget. Kalau kita mengubah persepsi mengenai suatu hal, itu dampaknya nggak hanya ke productivity kita, tetapi terhadap semua hal yang ya termasuk kesehatan kita gitu. Ini sebuah quote yang saya ambil dari buku Alchemist, dan itu yang ngarang Paulo Coelho. Dan dia bilang, kalau rahasia hidup adalah untuk jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Gitu. Jadi mau nggak mau kita itu pasti, setiap orang dari kita akan mengalami sebuah kegagalan. Tetapi bagaimana kita itu bisa bangun kembali untuk melihat apa yang ada di depan kita, itu nanti yang akan membuat sebuah perubahan. Ini ada sebuah riset yang dia bilang kalau misalnya kunci keberhasilan itu adalah apa yang dinamakan grit. Grit itu adalah ketekunan dan hasrat untuk tujuan jangka panjang. Jadi ini prediktor keberhasilan terbaik. Para peneliti menemukan dalam sebuah peringkat calon kadet, ini jadi di sebuah military camp gitu ya. Bukanlah kepintaran, bukan juga kesehatan tubuh, tetapi apa yang dikenal sebagai grit atau kegigihan mungkin ya, lebih mudah. Jadi sebuah ketekunan dan hasrat untuk tujuan jangka panjang. Ini dari bukunya Angela Duckworth, jadi yang nemuin namanya Angela Duckworth. Dan ini dia bilang gini, kalau misalnya kita bayangin ya, talent itu dikali effort, itu baru jadi yang namanya skill. Nah, kalau skill itu dikali effort, jadi yang namanya achievement. Jadi kita tuh bisa mencapai sesuatu. Makanya kalau kita lihat dari perkalian tadi itu, effort itu sebenarnya 2 kali lebih besar dampaknya terhadap kesuksesan dibandingkan talenta kita. Ini quote dari Harvard Graduate School of Education. Dulu setiap kali saya jalan pasti ketemu quote ini. Dia bilangnya learn to change the world gitu. Jadi kalau kamu mau mengubah dunia, kamu harus belajar dulu. Dan ini mungkin menurut saya sebuah quote yang tepat pada saat pandemi seperti ini ya. Karena mau nggak mau banyak hal yang harus kita pelajari, kita mulai dari kosong lagi. Tapi ya itu, kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu, harus mulai dari belajar lebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang meriah dulu kepada Bu Risa. Keren banget insight yang dibawakan oleh beliau. Dari sisi Rabusino, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukannya kita bisa membuat di sore hari ya. Tadi ada 111, jadi angka cantik 111 yang berkontribusi ataupun berpartisipasi tadi dalam Rabu Sinau kali ini untuk muda itu tentang berkarya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Fazlur, terima kasih terlebih lagi untuk Kak Risa untuk waktunya dan juga sharing insight-insightnya yang sangat menginspirasi kita semua di sini. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk nantikan Rabu Sinau di event minggu depan. Dan serunya lagi dengan topik-topik yang sangat seru dan pembicaraan yang juga lebih seru lagi. Oke, stay home dan juga stay safe, keep healthy dan juga semangat pagi. Pagi.